Begini, kalau jujur dengan manhaj salaf, kalau kita jujur dengan manhaj salaf, maka harusnya kita seutuhnya mengambil dalil-dalil para ulama salaf, ya, penempatan para ulama salaf. Siapa sih yang ulil amri itu? Hadis-hadis yang dibacakan oleh kawan-kawan yang mengaku salafi di Indonesia ini, hadis-hadis sahih seluruhnya, ya. Contoh-contoh sejarah yang mereka contohkan, harusnya mereka menempatkan secara proporsional. Dalilnya sahih, mantap. Ayatnya jelas, hadisnya mantap, ya. Perkataan-perkataan para ulama salafus soleh juga bulat, bahwa taat kepada ulil amri itu harga mati. Mendurhakai ulil amri sempat mati, matinya jahiliyah, titik, ya. Tapi ulil amri yang macam mana? Ulil amri yang para ulama kudama dulu itu bertanya, berfatwa, itu adalah para ulil amri yang masih menerapkan Al-Quran dan Sunnah dijunjung tinggi sebagai hukum pemerintahan. Itu yang ulil amri. Coba lihat dalam Majmu'ah Al-Fatawa oleh Syekh Islam Ibn Taimiyah ketika beliau mengatakan ulil amrinya umat ini adalah seluruh pemimpin-pemimpin yang memegang urusan umat bi kitabillah wa sunnati rasulih, dengan kitabullah dan sunnah rasulnya. Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Bas di dalam kitab beliau Wujubu Tatbiqi Syariatillah, kewajiban menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala, mengatakan dengan tegas bahwa siapapun pemerintahannya yang menolak menjadikan Al-Quran dan Sunnah atau hukum Islam sebagai hukum dalam pemerintahannya, maka pemerintahan itu bukan ulil amri Islam. Jelas? Walaupun pribadinya orangnya Muslim, silakan. Tapi pemerintahan ini pemerintahan yang ulil amri dalam minkum enggak. Dia tidak termasuk sampai pemerintahan itu menerapkan hukum-hukum Islam, atau pemerintahan itu menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai asas pemerintahannya. Khalas. Lah kalau di sini asas pemerintahan bukan, maka mentaati ulil amri yang ada di Indonesia ini hukumnya jaiz, boleh, laisa biwajib, bukan wajib. Kenapa? Karena pemerintahan yang ada ini selama dia tidak menghalang-halangi agama kita, selama dia tidak membuat makar menghancurkan agama kita, memerangi kita, mentaatinya hukumnya jaiz, dan hukum yang dia tetapkan itu tidak melanggar pada perintah Allah. Kalau menikah pakai buku nikah agar kemana-mana mudah di Indonesia, itu undang-undang yang dibuat oleh pemerintah Republik Indonesia, silakan, ya, silakan. Kemudian kalau bawa kendaraan harus ada SIM, kemudian kemana-mana harus ada KTP dan sebagainya, silakan. Itu undang-undang yang dibuat dan itu tidak melanggar dengan agama kita sedikit pun. Tapi kalau sempat mereka menetapkan suatu undang-undang yang bertentangan dengan agama kita, dengan syariat kita, la ta'ata li makhluk fi maksiatillah. Tidak boleh taat pada makhluk manapun selama itu dalam maksiat kepada Allah. Nah, ini masalahnya kawan-kawan salafi ini, mereka menyebutkan dalil-dalil tapi tidak ditempatkan pada tempatnya. Nah, ini masalahnya. Penempatan yang benar itu adalah ditempatkan pada ulil amri yang zaman khilafah dulu tegak. Yang di zaman khilafah dulu tegak, ya, wajib taat walaupun dia zalim, walaupun dia merampok harta kita, wajib mentaatinya sepenuhnya, ya. Walaupun dia akhirnya membunuh kita, khalas, sabar saja, insyaallah walakal jannah. Tapi untuk yang tidak menerapkan hukum Allah di dalam pemerintahannya, ulama mana dari ulama salaf yang berani mengatakan itu pemerintahan Islam, wajib taat kepadanya?